Apa tanggapan pemohon dan DPR pemirsa atas putusan Mahkamah Konstitusi? Benarkah putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Pilkada mempersulit syarat ekskoruptor maju di Pilkada? Dan apabila iya, sejauh apa? Untuk membahasnya sudah hadir di studio perwakilan dari pemohon sekaligus peneliti Perludem ada Mas Fadil Ramadhani. Apa kabar Mas? Baik, Mas Rudi. Dan juga dari gedung DPR ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustopa. Bang Saan, selamat malam. Baik, nanti kami akan menyapa Bang Saan yang merupakan Wakil Ketua DPR Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem. Saya akan ke Mas Fadil terlebih dahulu. Mas, ini Perludem awalnya minta jeda 10 tahun bagi napi untuk nyalon di Pilkada. MK memberikan 5 tahun. Nah, tanggapan Anda dari putusan ini seperti apa, Mas? Pertama, kita mengapresiasi putusan MK ini dan kita mensyukuri juga bahwa ternyata MK mengembalikan marwahnya sebagai lembaga pelindung demokrasi yang konstitusional. Dan dalam konteks perkara ini, MK juga menjadikan bahwa proses pemilu tidak hanya menjadi ajang kontestasi perlindungan hak politik individu, terutama bagi orang yang ingin menjadi calon kepala daerah, tapi dalam putusannya MK mengatakan bahwa kontestasi pilkada adalah event demokrasi untuk melindungi hak-hak demokrasi atau hak-hak pilih secara kolektif. Artinya hak-hak masyarakat secara umum juga harus dilindungi dalam artian mesti mendapatkan calon-calon kepala daerah yang berintegritas dan punya jejak rekam yang baik. Ini interpretasinya adalah berarti selain dia harus jeda terlebih dahulu 5 tahun sejak napi ini dibebaskan, putusan dari Mahkamah Agung adalah juga kumulatif. Artinya mereka juga harus mengumumkan statusnya kepada publik ketika mereka akan nyalon begitu. Betul. Sebetulnya apa yang diputus MK hari ini sebetulnya bukan putusan baru, Mas Rory. MK pernah memutuskan hal yang sama pada tahun 2009 melalui putusan nomor 4. Hampir persis sama bunyinya dengan putusan yang hari ini. Dengan jeda sama 5 tahun. Dengan jeda yang sama 5 tahun. Kenapa DPR kemudian mengubah yang sudah diputuskan MK di tahun 2009 itu? Betul. Yang mengubah sebetulnya bukan DPR, tapi ada putusan MK tahun 2015, putusan nomor 42, yang kemudian menjadikan syarat kumulatif, 4 syarat itu, menjadi alternatif. Dan hanya menonjolkan wajib mengumumkan secara terbuka bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Nah, dalam putusan tadi MK mengatakan ternyata secara faktual sejak adanya putusan tahun 2015 itu pengumuman secara terbuka kepada publik itu ternyata tidak mampu untuk kemudian menghadirkan calon-calon kepala daerah yang berintegritas. Tandanya banyak kemudian yang pernah menjadi narapidana korupsi ditangkap lagi dan melakukan praktik yang sama. Dan oleh sebab itu dalam putusannya MK mengatakan tidak ada jalan lain selain kembali kepada tafsir atau apa yang sudah pernah diputus MK tahun 2009 dengan memberikan 4 syarat kumulatif itu. Bukan merupakan mantan terpidana kecuali terpidana culpa levis atau kealpaan. Yang kedua tidak boleh melakukan kejahatan berulang. Yang ketiga yang paling penting itu sudah selesai menjalani masa tunggu atau jeda 5 tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani masa pidananya. Apa tanggapan dari Komisi 2 khususnya dari Bang Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Bang Saan, selamat malam Bang. Malam. Bang Saan, apa tanggapan Bang Saan terkait dengan putusan MK ini? Adakah sesuatu yang menurut Anda ini monumental begitu? Ya, pertama tentu kita harus mengapresiasi dan menghormati ya apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena ini sesuatu yang final dan mengikat, dan tentu juga ini dalam kerangka sebagai sebuah upaya untuk menjadikan pilkada ini pilkada yang berkualitas, pilkada yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala daerah yang memiliki integritas yang baik, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari sebuah proses pilkada ini. Jadi tentu kita hargai. Dan menurut saya memang apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena kesadaran di semua lapisan masyarakat, apakah itu di DPR, di partai politik maupun di lembaga-lembaga yang lain, semangat atau kesadaran untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi itu harus menjadi kesadaran kolektif kita. Dan kita harus sama-sama mampu menghadirkan pilkada itu diisi memang oleh para peserta yang memiliki rekam jejak yang
baik kan gitu loh, berintegritas dan sebagainya. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tentu ini harus kita coba jalankan semuanya. Baik, KPU, Bang Saan kita akan jeda terlebih nanti kan dahulu. Juga Mas Fadli, tapi ini ada satu kasus di mana Bupati Kudus waktu itu Muhammad Tanzil, ex napi korupsi yang terpilih di Pilkada 2018 dan terkena OTT KPK pada 2019. Ini ternyata di Pilkada menang, mantan napi di Pilkada menang, ketangkap OTT lagi begitu. Nah dari sini apakah sebenarnya masyarakat peduli atau tidak sih apabila calon yang hendak dia pilih adalah ex napi korupsi begitu? Saya akan minta analisa dari Anda berdua sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dengan jeda 5 tahun dari terakhir si napi yang mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih ini selesai menjalani masa hukumannya, Mas. Apa efeknya bagi pemilih? Ini kan berarti 5 tahun sudah satu cycle pemilu baru. Ya, tadi dalam putusannya MK mengatakan jeda 5 tahun itu bisa bermanfaat pertama bagi pemilih. Pemilih bisa punya waktu yang jauh lebih panjang untuk melihat sejauh mana seorang mantan terpidana itu bisa memperbaiki perilakunya, bisa kemudian masuk lagi kepada partisipasinya sebagai warga negara, terutama dalam kontestasi politik. Jadi ini melindungi pemilih juga untuk kemudian bisa punya waktu yang lebih lapang melihat perubahan seorang mantan narapidana, terutama narapidana korupsi tentu saja, untuk kemudian bisa lagi diterima sebagai seorang kontestan politik dan dipilih melalui proses pemilu. Sejauh ini publik akan menerima tidak? Nah, ini bukan menjadi tugas publik saja menurut saya. Karena tentu saja bagian dari pendidikan politik untuk menyadarkan publik untuk memilih seorang kandidat dalam sebuah proses pemilu, penting untuk mempelajari jejak rekamnya. Bahwa mantan narapidana korupsi itu adalah orang satu yang pernah merugikan keuangan negara, yang kedua mengkhianati amanah publik ketika dia dipilih oleh sebuah kontestasi pemilu yang berbiaya besar dan mendapatkan mandat langsung. Sebenarnya saya ingin tanya Bang Saan dalam kapasitas sebagai kader dari Partai Nasdem, Bang. Apakah memang dengan jeda 5 tahun ini Nasdem keberatan atau Nasdem memang tidak akan mencalonkan calon yang umpamanya misalnya merupakan napi korupsi? Ya kalau Nasdem sama sekali nggak keberatan ya terkait dengan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Karena sejak awal kita punya pengalaman di pemilu yang lalu, pemilu legislatif, ketika misalnya PKPU digugat di Mahkamah Agung dan dikabulkan, diperbolehkan mantan napi eks korupsi menjadi calon legislatif, Nasdem 100% calonnya clear. Jadi tidak ada satupun di semua level, baik DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, caleg Nasdem yang pernah tersangkut dengan perkara korupsi. Tidak ada satupun kan itu. Jadi partai yang bebas dari eks napi korupsi. Nah yang kedua terkait dengan pilkada yang akan datang, komitmen Nasdem terkait soal pemberantasan dan pencegahan korupsi itu tetap kuat dan Nasdem akan semaksimal mungkin untuk tidak mencalonkan mantan napi eks korupsi. Itu udah menjadi komitmen Nasdem. Jadi kita clear dalam soal ini sebagai wujud dari dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi kita lakukan itu. Saya akan ke Mas Fadil lagi. Mas Fadil, ini kasus Bupati Kudus Muhammad Tanzil ini juga menjadi salah satu alasan untuk mengajukan gugatan begitu. Ini ex napi korupsi yang terpilih kembali di Pilkada 2018, 1 tahun kemudian di tahun 2019 terkena OTT KPK. Apakah sebenarnya bukti masyarakat nggak terlalu peduli entah itu pemimpin merupakan ex napi koruptor atau tidak? Ya, makanya dalam putusan MK itu MK menyebutkan bahwa seorang pejabat politik, pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat tidak bisa serta-merta hanya diserahkan kepada pemilih untuk menentukan apakah dia bisa dipilih atau tidak tanpa kemudian mempertimbangkan jejak rekamnya, integritasnya. Tetapi butuh sebuah sistem demokrasi karena demokrasi merupakan sebuah sistem nilai sehingga harus ada proteksi sedari awal proses pencalonan. Orang-orang yang bisa dicalonkan itu adalah betul-betul orang yang punya integritas baik, punya rekam jejak yang bersih, sehingga pemilih disajikan calon-calon yang betul-betul bersih untuk mereka pilih sebagai pemimpin. Kasus Bupati Kudus itu salah satu yang kita argumentasikan di dalam permohonan. Ini pembelajaran yang sangat terang bahwa ketika mantan narapidana korupsi serta-merta dibiarkan langsung bisa menjadi calon, terbukti baru terpilih di 2018, belum sampai setahun menjadi kepala daerah, di OTT lagi melakukan praktik korupsi. Dan itu juga yang kemudian tadi dipertimbangkan oleh MK, karena MK berangkat dari situasi faktual, sejak adanya putusan tahun 2015,
ternyata dengan memberikan alternatif pilihan kepada mantan napi untuk bisa serta-merta mencalonkan diri, itu tidak meningkatkan integritas proses penyelenggaraan pilkada. Ini terakhir untuk bangsaan Nasdem secara pemilu kemarin menang banyak di pemilihan kepala daerah. Apa yang ingin Anda sampaikan sebagai wakil ketua Komisi 2 kepada kader-kader Nasdem yang duduk sebagai kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota? Ya tentu kita sangat bukan lagi berharap ya, kita meminta agar kader-kader Nasdem yang menjadi pejabat-pejabat publik khususnya kepala daerah di semua tingkatan untuk tetap menjaga integritasnya, untuk tetap menjaga komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi, dan tentu kita juga meminta mereka untuk menjaga perilaku yang senantiasa menjauhi tindakan-tindakan koruptif, tindakan-tindakan yang tidak terpuji, baik itu tadi korupsi, moral, dan sebagainya. Jadi itu yang kita sangat minta kepada seluruh kader Nasdem. Dan sampai hari ini, kader-kader Nasdem saya yakin memiliki kesadaran kolektif yang sama untuk senantiasa menjaga integritas dan menjauhi perilaku yang koruptif. Bang Saan Mustafa, terima kasih Bang atas waktunya di Prime Time News. Ini terakhir untuk Mas Fadil. Mas Fadil, setelah ini gugatan apa lagi ke MK? Ya, salah satu yang kita pertimbangkan belajar dari putusan 56 ini, berangkat dari pikiran putusan 56 ini adalah melakukan hal yang sama terhadap pencalonan anggota legislatif. Karena sempat terjadi perdebatan ketika Pileg 2019 yang lalu, seharusnya logika yang sama, pembatasan adanya masa jeda bagi mantan narapidana korupsi juga bisa diatur di dalam syarat sebagai calon anggota legislatif. Dan selama ini untuk anggota DPR dan DPRD tidak perlu tidak ada masa untuk tunggu. masa tunggu, hanya mengumumkan saja. Betul. Oke, kapan akan diajukan atau sudah dalam proses? Tentu kita tunggu dulu proses ini karena masih ada waktu yang cukup panjang karena Pileg masih tahun 2024. Baik, Mas Fadli Ramadhanil, peneliti dari Perludem, terima kasih atas waktunya di Prime Time News. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi